Kalimat ini diucapkan oleh Anastasia Volkov, seorang perawat asal Rusia berusia 30 tahun. Meskipun ia adalah seorang profesional medis yang berpengalaman saat tiba di Indonesia, ia merasa sangat ragu untuk memanggil ambulans ketika ayahnya Dmitry Volkov jatuh kesakitan di tengah keramaian. Orang-orang Indonesia di sekitarnya mendesaknya untuk segera menelepon layanan darurat, tetapi dengan suara bergetar, ia justru berteriak, "Tunggu sebentar." Namun setelah ambulans datang dan menyelesaikan tugasnya, ia menunjukkan ekspresi terkejut dan bergumam, "Aneh sekali. Ambulans di Indonesia ini benar-benar aneh." Apa yang menyebabkan seorang perawat profesional seperti Anastasia ragu pada awalnya, dan apa yang membuatnya merasa bahwa ambulans di Indonesia begitu aneh? Mari kita ikuti kisahnya bersama. Di sebuah ruang gawat darurat yang sibuk pada larut malam di Moskow, Rusia, suasana seperti biasa dipenuhi kekacauan. Tolong saya." Mendengar teriakan minta tolong, Anastasia segera berlari menghampiri pasien. Pertanyaan pertama yang harus ia ajukan bukanlah bagian mana yang sakit, melainkan, "Apakah Anda punya asuransi kesehatan?" Wajah pasien itu berkerut menahan sakit dan pemandangan itu selalu menusuk hati Anastasia. Padahal ini adalah pekerjaan untuk menyelamatkan nyawa. Mengapa uang harus menjadi prioritas utama? Meskipun telah bekerja hingga usia 30 tahun, ia tidak pernah bisa terbiasa dengan kontradiksi ini. Hingga suatu hari, setelah selesai bekerja, Anastasia menerima telepon dari ayahnya. Anastasia ayah akan pensiun bulan depan. Dmitry ayahnya yang berusia 65 tahun telah bekerja sebagai insinyur kereta api selama lebih dari 40 tahun. Selamat ayah. Terima kasih sudah bekerja keras untukku selama ini. Setelah menutup telepon, Anastasia teringat bahwa ketika ayahnya masih muda, ia sering berbicara tentang pengembangan sistem perkereta apian di Indonesia dan selalu mengeluh ingin melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri. Anastasia pun memutuskan untuk mewujudkan mimpi ayahnya. Ia memeriksa buku tabungan yang telah ia kumpulkan selama 8 tahun terakhir. Uang itu cukup untuk membawa ayahnya berlibur ke Indonesia dengan nyaman. Akhir pekan berikutnya ia mengunjungi ayahnya di rumah. "Ayah, bagaimana kalau kita merayakan pensiun ayah di Indonesia?" "Benarkah, Anastasia? Bukankah ayah selalu ingin melihat kereta api di sana?" Ayahnya terdiam sejenak sebelum mengangguk perlahan. "Terima kasih, Nak. Ini adalah impian seumur hidup ayah." Namun ada satu hal yang mengkhawatirkan Anastasia. Ayahnya pernah menjalani operasi pemasangan ring jantung 3 tahun lalu dan kadang-kadang masih mengalami aritmia atau detak jantung tidak teratur. "Ayah, jangan memaksakan diri ya. Kalau merasa tidak enak badan harus langsung bilang padaku." "Tidak apa-apa, Nak. Ayah dengar layanan medis di Indonesia sangat modern." Kata-kata ayahnya sedikit menenangkan Anastasia. Sebulan kemudian keduanya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat berjalan di dalam terminal, ayahnya beberapa kali berhenti dan berseru, "Luar biasa, Anastasia, lantainya bersih sekali sampai berkilau." Lantai bandara itu bersih seperti cermin, tanpa sehelai sampah pun, sangat berbeda dengan bandara di Moskow. Setelah melewati imigrasi, petugas menyapa mereka dengan ramah. "Selamat datang di Indonesia." Meskipun aksen bahasa Inggrisnya tidak sempurna, keramahan khas Indonesia itu menyentuh hati keduanya. Ketika tiba di stasiun Gambir di Jakarta, ayahnya semakin bersemangat. "Lihat, Anastasia, ini kereta api generasi baru." Ayahnya menatap rangkaian kereta berwarna perak dengan garis merah dengan mata berbinar seperti anak kecil. "Kita tidak naik hari ini ya. Hari ini kita akan jalan-jalan di Jakarta dulu." Keduanya memutuskan untuk menggunakan MRT untuk pergi ke Monumen Nasional Monas, tetapi mereka tersesat di depan peta rute yang rumit. "Kita harus keluar di pintu yang mana ya?" Saat mereka kebingungan, seorang petugas stasiun menghampiri dan bertanya dalam bahasa Inggris butuh bantuan. Ia menggunakan aplikasi penerjemah untuk menjelaskan rute dengan sangat detail. Untuk ke Monas, turun di stasiun Bundaran HI, lalu keluar melalui pintu B. "Terima kasih banyak, selamat menikmati perjalanan Anda." Petugas itu melambaikan tangan. "Sangat berbeda dengan di Rusia ya," gumam ayahnya, karena di Moskow mereka jarang menerima pelayanan yang begitu perhatian. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat yang paling dinantikan oleh sang ayah, Museum Kereta Api Ambarawa, tempat lokomotif uap bersejarah dirawat.
Ayahnya menatap lokomotif-lokomotif kuno itu tanpa berkedip berjalan mengelilingi depo berkali-kali. Di zaman seperti ini, mereka masih bisa merawat benda-benda ini dengan begitu baik. Hebat sekali. Sebagai seorang insinyur, matanya bersinar seperti anak muda mengambil foto dan mencatat setiap detail. Melihat ayahnya begitu bahagia, Anastasia merasa perjalanannya ke Indonesia sangat setimpal. Tetapi setelah makan siang saat menuruni tangga, ayahnya tiba-tiba terhuyung. Ayah Anastasia segera berlari untuk menopangnya. Tidak apa-apa, nak, hanya sedikit pusing. Ayahnya tersenyum untuk menutupi keadaannya. Tetapi mata tajam. Anastasia sebagai perawat tidak mudah tertipu. Dahi ayahnya berkeringat. Malam itu setelah kembali ke hotel, Anastasia memeriksa denyut nadi ayahnya dan menemukan bahwa ia memang mengalami aritmia. Ayah, besok kita istirahat saja di hotel ya. Tidak bisa, nak. Kita sudah jauh-jauh datang ke Indonesia. Besok kita akan ke Yogyakarta. Ayah tidak boleh melewatkannya. Anastasia ragu. Sebagai tenaga medis, ia tahu ayahnya harus istirahat. Tetapi melihat binar di mata ayahnya, ia tidak sanggup menolaknya. Perjalanan ini adalah impian ayahnya, dan ia tidak ingin merenggutnya. Baiklah, tapi jangan memaksakan diri. Kalau merasa tidak enak badan harus langsung bilang padaku. Iya, ayah janji. Ayahnya tersenyum lembut. Namun kekhawatiran Anastasia tidak hilang. Bagaimana jika ayah pingsan? Meskipun ia mendengar bahwa layanan medis di Indonesia bagus, mereka adalah orang asing, komunikasi pun sulit. Dan yang terpenting, berapa biayanya? Di Rusia sekali, memanggil ambulans saja bisa menghabiskan ribuan rubel. Di negara asing biayanya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Anastasia menatap langit-langit kamar dan memejamkan mata berdoa agar semuanya berjalan lancar. Keesokan paginya langit cerah. Hari ini kita akan melihat situs-situs purbakala, kata ayahnya dengan riang saat sarapan. Anastasia memperhatikan wajah ayahnya. Meskipun kondisinya semalam sudah stabil, ia tampak lelah. Ayah, jangan memaksakan diri ya. Tidak apa-apa, nak. Hari ini adalah hari yang ayah tunggu selama 40 tahun. Setibanya di stasiun Tugu Yogyakarta, ayahnya menarik napas dalam-dalam. Indah sekali. Keduanya berjalan-jalan mengagumi Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Ayahnya mengambil foto dengan gembira, tetapi seiring mereka berjalan keringat di dahinya semakin banyak. Ayah, kita istirahat di tempat teduh dulu yuk. Ide bagus. Ayahnya duduk di bawah pohon menyeka keringat dengan sapu tangan. Wajahnya terlihat pucat. Minum air dulu ya. Anastasia memberikan sebotol air yang diminum ayahnya sampai habis. Terima kasih, nak. Ayah sudah tidak apa-apa. Tetapi naluri perawatnya mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres. Ayah, sore ini kita kembali ke hotel saja ya. Tidak, ayah masih ingin melihat candi yang lain. Saat ayahnya mencoba berdiri, langkahnya tidak stabil seperti pagi tadi. Anastasia bimbang. Haruskah ia memaksanya? Tetapi mata ayahnya penuh dengan tekad. Baiklah, tapi kalau terasa sakit sedikit saja, harus bilang padaku. Keduanya melanjutkan perjalanan di tengah keramaian wisatawan di Yogyakarta. Ramai sekali ya. Langkah ayahnya semakin melambat. Anastasia mencoba menopangnya, tetapi ayahnya menggelengkan kepala. Ayah bisa jalan sendiri, nak. Saat hendak menaiki tangga ke puncak salah satu candi, napas ayahnya mulai terengah-engah. Ayah, cukup ya. Sedikit lagi, nak. Tiba-tiba ayahnya memegangi dadanya. Wajahnya menjadi pucat pasi. Anastasia. Sakit. Dadaku, sakit sekali. Detik berikutnya ayahnya berlutut dan ambruk ke tanah. Ayah Anastasia segera memeluk ayahnya. Para wisatawan di sekitar mulai berkerumun. Pak, bapak tidak apa-apa. Siapa saja tolong panggil petugas. Suara-suara dalam bahasa Indonesia terdengar riuh. Buka bajunya. Lalu bantal kepalanya pakai jaket. Panggil ambulans, teriak seorang wanita. Namun pada detik itu Anastasia justru berteriak sekeras-kerasnya. Tunggu, orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan aneh. Kenapa melarang, mereka tidak mengerti. Tetapi di kepala Anastasia sebuah gambaran lain muncul. 2 tahun lalu teman perawatnya yang bernama Svetlana datang ke ruang istirahat sambil menangis. Anastasia, kau tidak akan percaya ini. Di tangannya ada sebuah tagihan. Putranya yang berusia 8 tahun jatuh dan kepalanya terbentur di sekolah. Ambulans datang dan membawanya ke rumah sakit.
Biaya ambulansnya saja 320.000 rubel. Asuransimu tidak menanggungnya. Asuransi kami tidak mencakup biaya transportasi darurat. Aku harus mencicilnya. Dan sampai sekarang Svetlana masih harus membayar 15.000 rubel setiap bulan tanpa akhir. Temannya yang lain mengalami nasib lebih buruk. Suaminya terkena serangan jantung, ambulans datang, dan mereka menerima tagihan total, termasuk perawatan sebesar 13 juta rubel. Akhirnya mereka harus mengajukan pilot. Itu artinya di Rusia memanggil ambulans sama dengan bersiap-siap untuk berutang. Dan sekarang mereka berada di luar negeri. Berapa biaya yang harus dibayar orang asing untuk memanggil layanan darurat di Indonesia? 10.000 rubel atau lebih. Tangan Anastasia gemetar. Uang simpanan untuk perjalanan ini hampir habis. Limit kartu kreditnya juga tidak cukup. Meskipun punya asuransi perjalanan, ia tidak membaca detailnya apakah itu mencakup biaya ambulans atau tidak. Jika ia harus membayar semuanya sendiri, hidupnya akan hancur. Anastasia mengeluarkan ponselnya dengan tangan yang begitu gemetar, hingga ia tidak bisa menyentuh layar dengan benar. Orang-orang Indonesia di sekitarnya menatap dengan bingung. "Mbak, tidak apa-apa Mbak, kelihatannya pucat sekali." Anastasia menggelengkan kepala. "Tolong panggilkan taksi. Saya akan membawa ayah saya ke rumah sakit dengan taksi." Suasana menjadi hening. Semua orang tidak mengerti keputusannya. Dalam situasi darurat seperti ini, mengapa harus memanggil taksi? Seorang pria tua berjalan menghampirinya. Usianya sekitar 70 tahun dengan raut wajah yang ramah. "Nak, tenang dulu dan dengarkan Bapak ya," katanya dalam bahasa Inggris yang perlahan. "Ambulans di Indonesia untuk kasus darurat seperti ini gratis." Anastasia mengangkat wajahnya. "Gratis? Bagaimana mungkin?" "Benar Nak. Tidak perlu bayar sepeser pun." Tatapan matanya serius. "Tapi kami orang asing, kami tidak punya asuransi di sini. Kewarganegaraan tidak penting. Di Indonesia, jika ada keadaan darurat yang mengancam nyawa, semua orang berhak memanggil layanan darurat 119 secara gratis." Pria itu menatap matanya dalam-dalam. Menyelamatkan nyawa tidak bersyarat soal uang. Kata-kata itu membuat Anastasia menangis. Menyelamatkan nyawa tidak bersyarat. Selama hidupnya menjadi perawat ini, adalah pertama kalinya ia mendengar kalimat itu. Bapak pernah menjadi relawan penyelamat selama 35 tahun. Sudah banyak menolong orang. Bapak itu tersenyum lembut. "Banyak orang asing yang khawatir soal biaya seperti kamu. Tapi di sini kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Orang-orang Indonesia lainnya mengangguk membenarkan. "Nyawa ayah Anda yang terpenting. Soal uang jangan khawatir." Anastasia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis. Ia telah bekerja sebagai perawat selama 8 tahun, dan pertanyaan pertama kepada pasien selalu tentang asuransi. Ia pikir itu adalah hal yang normal di dunia. Tetapi sekarang orang-orang asing ini mengatakan kepadanya bahwa nyawa manusia lebih penting dari apapun. "Saya mengerti. Saya titip ayah saya," katanya sambil menganggukkan kepala dengan hormat. Seketika semua orang mulai bergerak. Seorang wanita menekan ponselnya. "Halo, 119. Ada warga negara asing pingsan mengeluh sakit dada di Candi Borobudur." Ia memberikan detail dengan lancar. 5 menit lagi sampai, katanya sambil menoleh ke Anastasia. 5 menit, Anastasia terkejut. Di Rusia setidaknya harus menunggu 20 menit atau di kota besar bisa 15 menit lebih. "Mbak, ini pakai botol air dingin untuk kompres dahi bapaknya dulu." Seorang wanita lain memberikan air dingin. Seorang pria membantu mengipasi ayahnya. "Tenang ya Pak, ambulansnya sebentar lagi sampai." Meskipun berbicara dalam bahasa yang berbeda, semua orang mengulurkan tangan untuk membantu. Petugas situs Purbakala berlari bergabung. "Kami akan menunggu di depan untuk memberi jalan pada ambulans." Anastasia menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, bertahan ya. Ambulansnya sudah datang." Ayahnya tersenyum lemah. "Anastasia datang ke Indonesia ini benar-benar keputusan yang baik, Nak." Kata-kata itu membuat hatinya menghangat. Ia melihat sekeliling, melihat lebih dari 10 orang Indonesia berdiri mengkhawatirkan mereka. Mereka rela mengorbankan waktu liburan mereka untuk orang asing yang tidak mereka kenal. Ini adalah pemandangan yang tidak bisa ia bayangkan di Rusia. Di kota-kota besar di sana, jika ada yang jatuh, orang-orang cenderung mengabaikannya karena tidak ingin terlibat masalah atau takut dituntut. Tapi di sini semua orang secara naluriah mengulurkan tangan.
Hanya dalam waktu 4 menit suara sirene terdengar. Sebuah ambulans dari salah satu lembaga kemanusiaan melaju dengan cepat. Cepat sekali. Luar biasa cepat, gumam Anastasia. 3 petugas turun dengan tandu. Gerakan mereka teratur dan cepat. "Permisi Pak, kami periksa dulu kondisinya." Mereka menggunakan peralatan modern untuk mengukur tekanan darah, denyut nadi, dan kadar oksigen. Ada riwayat penyakit, pemasangan ring jantung 3 tahun lalu, punya tekanan darah tinggi, dan aritmia. Siap koordinasikan dengan rumah sakit pusat. Ayahnya diangkat ke atas tandu. Putrinya bisa ikut naik ke mobil. "Saya boleh ikut?" "Tentu saja Mbak, silakan." Di Rusia kerabat seringkali tidak diizinkan ikut di dalam ambulans. Tapi di Indonesia ini adalah hal yang biasa. Sebelum naik, Anastasia menoleh untuk berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Pria tua yang tadi menolongnya melambaikan tangan. "Semoga lekas sembuh ya nak, ayahmu pasti baik-baik saja." Anastasia menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Ketika melangkah masuk ke dalam ambulans, Anastasia menarik napas dalam-dalam. Interiornya jauh di luar dugaannya. Ada monitor, EKG, ventilator, peralatan infus, dan lemari obat yang tertata rapi. "Ini benar-benar ambulans," gumamnya. Ia telah melihat banyak sekali ambulans di Rusia, tetapi yang ini seperti ruang gawat darurat mini yang bisa bergerak. Seorang petugas mulai memasang monitor EKG. Petugas lain menyiapkan oksigen. Satu lagi berkomunikasi melalui radio dengan rumah sakit. Kasus pria 65 tahun, riwayat penyakit jantung koroner, nyeri dada, sesak napas. Diduga aritmia. Tiba dalam 10 menit. Rumah sakit sudah merespons. "Ruang gawat darurat sudah disiapkan." "Sabar ya Pak," kata seorang petugas kepada ayahnya dengan suara lembut. Anastasia melihat perbedaannya dengan jelas. Ambulans di Rusia memiliki peralatan dasar, tetapi biayanya selangit. Sementara di Indonesia peralatannya lengkap, pelayanannya tulus dan gratis untuk keadaan darurat. Ambulans mulai bergerak. Anastasia melihat keluar jendela dan ia menyaksikan pemandangan yang luar biasa lagi. Mobil-mobil di depan, entah itu taksi, truk, atau minibus, semuanya serentak menepi ke kiri dan ke kanan untuk memberi jalan pada ambulans. Semua orang memberi jalan, serunya. Ketika sampai di persimpangan, meskipun lampu lalu lintas berwarna merah, mobil-mobil di lajur lain yang mendapat lampu hijau justru berhenti total untuk membiarkan ambulans lewat terlebih dahulu. Air mata Anastasia kembali mengalir. "Mbak, tidak apa-apa?" tanya seorang petugas. Di Indonesia, kalau melihat ambulans, apakah semua orang selalu memberi jalan seperti ini? "Iya Mbak, sudah biasa. Semua orang ingin pasien cepat sampai ke tangan dokter." Kata biasa di sini bukanlah hal yang biasa bagi Anastasia. Di Rusia, meskipun sirene berbunyi, banyak orang yang cuek atau bahkan membunyikan klakson karena terburu-buru dengan urusan mereka sendiri. Tapi di sini, pejalan kaki pun berhenti menunggu. Seorang ibu yang menggendong anaknya berdiri menunggu mobil lewat, seolah-olah sedang mengajari anaknya bahwa ambulans harus didahulukan. Ini bukan hanya tentang sistem atau hukum, tetapi tentang jiwa masyarakat di negara ini yang bekerja sama untuk menyelamatkan satu nyawa. Seluruh kota sedang bergotong royong untuk menolong ayahnya. Anastasia Terisakpelan. Terima kasih kepada semua orang yang rela mengorbankan beberapa menit waktu mereka, karena menit-menit itu adalah penentu hidup dan mati ayahku. Setibanya di rumah sakit, ayahnya langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Anastasia duduk menunggu di depan ruangan. Sejak ayahnya jatuh hingga sekarang, belum ada 1 jam berlalu, tetapi baginya rasanya sangat lama dan telah mengubah pandangan hidupnya selamanya. Ia diam-diam membuka dompet, memeriksa limit kartu kreditnya yang tersisa sekitar 450.000 rubel. Apakah cukup? Meskipun biaya ambulans gratis, biaya perawatan dan kamar rawat inap bisa sangat besar. 30 menit kemudian seorang dokter keluar. "Keluarga Bapak Dmitri?" "Iya dok." "Bagaimana keadaannya?" "Kondisinya sudah stabil." "Ini adalah episode aritmia akut. Ring jantungnya tidak ada masalah, tapi malam ini harus dirawat inap untuk observasi." "Terima kasih dok, terima kasih banyak." Anastasia menghela napas panjang. Seorang perawat mengantarnya ke ruang pemulihan. Ayahnya terbaring di tempat tidur, wajahnya terlihat jauh lebih baik. "Ayah Anastasia, ayah baik-baik saja. Dokter bilang sudah aman. Ayah tahu ambulans di sini benar-benar gratis."
Ia menceritakan apa yang dikatakan oleh bapak mantan relawan tentang bagaimana semua orang membantu dan bagaimana semua mobil di jalan memberi jalan. Ayahnya mendengarkan dengan saksama, matanya berkaca-kaca. Semua orang melakukan itu untuk ayah, bukan hanya untuk ayah, tapi untuk nyawa siapapun yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang di sini melakukannya seolah itu hal yang biasa. Ayahnya terdiam sejenak sebelum berkata, "Selama 30 tahun ayah bermimpi datang ke sini untuk melihat teknologi kereta apinya. Ayah pikir keunggulan negara ini ada pada bidang tekniknya. Ia memandang keluar jendela, tapi ayah salah. Hal terbaik dari Indonesia bukanlah kereta api atau gedung-gedungnya, melainkan hati orang-orangnya dan sistem yang benar-benar menghargai kehidupan manusia." Keesokan paginya, dokter mengizinkan ayahnya pulang. "Sudah tidak apa-apa, Pak. Tapi mulai sekarang jangan memaksakan diri ya." Beberapa perawat mengantar mereka. Semoga bisa melanjutkan liburannya dengan menyenangkan. Anastasia berjalan ke konter pembayaran. Jantungnya berdebar kencang. "Berapa biayanya?" Di Rusia, kasus seperti ini bisa dengan mudah mencapai puluhan ribu rubel. Atas nama Bapak Dmitri Volkov ya, mohon tunggu sebentar. Petugas wanita itu bergumam di depan layar komputernya. Anastasia menggenggam erat kartu kreditnya. "Untuk biaya transportasi daruratnya gratis ya, Bu. Dan karena Anda memiliki asuransi perjalanan, asuransi menanggung hampir seluruh biayanya. Hampir seluruhnya. Jadi berapa yang harus saya bayar?" Selisih yang perlu Anda bayarkan adalah sebesar 500.000 rupiah atau sekitar 2.800 rubel. 500.000. Maksud Anda 500.000 rubel bukan, Bu? 500.000 rupiah. Petugas itu tersenyum memastikan. Air mata Anastasia kembali mengalir. Terima kasih banyak." Itu adalah air mata kelegaan, rasa syukur, sekaligus kesedihan terhadap sistem di negaranya sendiri. Di Rusia perawatan medis bisa menghancurkan hidup seseorang. Tetapi di Indonesia menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. 3 hari kemudian, Anastasia dan ayahnya kembali ke Moskow dengan selamat. Ayahnya telah pulih sepenuhnya. Keesokan harinya Anastasia kembali bekerja dan menceritakan kisahnya kepada rekan-rekannya. Ambulans gratis dan datang dalam 4 menit. "Bagaimana mungkin?" tanya Svetlana tidak percaya. "Dan semua mobil di jalan memberi jalan. Semua orang bekerja sama untuk menolong orang asing." Anastasia mulai menuliskan kisahnya di media sosial, menceritakan pengalamannya di Indonesia, kebaikan orang-orangnya, dan sistem yang telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Tulisannya menjadi viral, dibagikan lebih dari 100.000 kali. Banyak komentar yang mengatakan bahwa Rusia seharusnya belajar dari Indonesia dan mengapa mereka harus membayar begitu mahal untuk menyelamatkan nyawa. Namun ada satu komentar dari orang Indonesia yang menarik perhatiannya. "Sistem kami memang bagus, Pak, Bu, tapi ada juga masalahnya. Karena gratis, beberapa orang memanggilnya untuk dijadikan taksi sehingga pasien yang benar-benar gawat jadi tidak bisa terlayani." Anastasia pun menulis unggahan lanjutan. Sistem yang luar biasa seperti ini membutuhkan kerjasama dari semua orang. Fakta bahwa itu gratis adalah sebuah anugerah, tetapi kita tidak boleh menggunakannya secara sembarangan agar tetap tersedia untuk situasi hidup dan mati yang sesungguhnya. Anastasia memandang keluar jendela kamarnya di Moskow. Pemandangan yang familiar, tetapi perasaannya telah berubah. Apa yang ia pelajari dari Indonesia bukan hanya tentang sistem kesehatan, tetapi tentang budaya menghargai kehidupan kerjasama, orang-orang asing dan rasa empati. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa sebagai seorang perawat, ia akan melakukan tugasnya dengan lebih baik. Pertanyaan pertamanya bukan lagi tentang asuransi, melainkan bagian mana yang sakit. Biar saya bantu. Mengubah sistem mungkin sulit, tetapi mengubah sikap dimulai dari dirinya sendiri. Dan ia berharap suatu hari nanti, Rusia akan menjadi masyarakat yang menghargai kehidupan di atas angka-angka dalam tagihan, seperti yang ia alami di Indonesia. Sebuah pesan dari ayahnya muncul di layar ponselnya. "Anastasia, ayah sedang melihat foto-foto kereta api di Indonesia. Teknologi mereka hebat sekali, Nak. Tapi yang lebih hebat adalah hati orang-orang di sana." Anastasia tersenyum dan membalas, "Benar, ayah. Kita telah belajar hal yang paling berharga dari sana." Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini?
Seperti apa ambulans impian Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.